Malam itu, dentuman musik mengguncang lantai dansa. Aku larut dalam euforia, tubuhku mengikuti irama tanpa beban. Sampai tiba-tiba, sepasang mata familiar menatapku dari kejauhan. Jantungku nyaris berhenti. Itu, ayah mertuaku. Tapi yang terjadi setelahnya, sama sekali di luar dugaan. Malam itu, dentuman musik EDM menggema di seluruh ruangan. Lampu warna-warni berkedip-kedip, menciptakan suasana penuh euforia di dalam klub malam yang ramai. Aku tenggelam dalam alunan musik, tubuhku bergerak mengikuti irama, sementara Sinta, istriku, juga larut dalam kegilaan malam itu. Gelas demi gelas minuman kami teguk, menambah sensasi liar yang semakin membakar gairah. Tak ada yang lebih penting dari kebebasan malam itu. Kami hanyut dalam dunia kami sendiri, melupakan sejenak realitas yang penuh tekanan. Namun, di tengah keseruan yang membius, aku tiba-tiba merasa ada tatapan tajam yang mengawasi. Naluriku langsung bereaksi. Saat aku menoleh, dunia serasa berhenti berputar. Di sudut ruangan yang remang-remang, berdiri seseorang yang tak pernah kuduga akan melihatku di tempat ini. Ayah mertuaku. Darahku seakan berhenti mengalir. Jantungku berpacu lebih kencang, bukan karena musik, tapi karena ketakutan yang tiba-tiba menyergap. Pria parubaya itu berdiri dengan tangan bersedekap. Matanya tajam menatap ke arahku dan Sinta. Aku yakin dia melihat semuanya. Minuman di tangan kami, cara kami berjoget, cara Sinta tertawa lepas tanpa beban. Aku menelan ludah, berharap ini hanya ilusi karena alkohol yang mulai menguasai pikiranku. Tapi tidak, ayah mertuaku benar-benar ada di sana. Aku tak berani melihat wajah Sinta, takut menemukan ekspresi yang sama terkejutnya denganku. Namun yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan. Alih-alih mendekati kami dengan kemarahan membara, ayah mertua malah berjalan santai ke arah bartender, memesan minuman, lalu menghampiri kami. "Wah, aku nggak nyangka ketemu kalian di sini," katanya dengan suara yang santai, nyaris seperti seorang teman lama yang kebetulan bertemu. Aku terdiam. Sinta pun tampak bingung, bahkan canggung. Kami saling berpandangan, mencoba mencari arti di balik ekspresi wajah ayah mertua. Apakah ini awal dari sebuah konfrontasi besar? Atau mungkin, kalau sudah terlanjur di sini, kenapa harus tegang? Santai saja, lanjutnya sambil mengangkat gelas. Sinta tertawa kecil, masih tak percaya dengan situasi yang terjadi. Aku, di sisi lain, merasa seolah dunia telah berbalik. Aku mengenal ayah mertuaku sebagai sosok yang disiplin, kaku, dan penuh aturan. Bagaimana mungkin dia bisa berada di tempat seperti ini? Apalagi bersikap seolah ini bukan masalah besar? "Kalian suka dugem? Aku juga dulu seperti kalian," katanya, lalu meneguk minumannya. "Tapi, kalian harus tahu batasnya." Aku hanya bisa terdiam. Sinta mulai lebih santai dan berbincang dengannya, sementara aku masih berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku menduga akan ada nasihat panjang lebar setelah ini, atau mungkin peringatan keras. Tapi nyatanya, sepanjang malam itu, ayah mertua justru menemani kami. Dia bahkan bercerita tentang masa mudanya yang penuh petualangan di dunia malam. Aku tidak tahu harus merasa lega atau semakin waspada. Satu hal yang pasti, malam itu menjadi malam yang akan selalu kuingat seumur hidup. Malam di mana aku kepergok ayah mertua saat dugem, tetapi bukan dimarahi, malah ditemani. Malam terus berlanjut, dan aku masih berusaha memahami situasi yang absurd ini. Ayah mertua duduk di samping kami, menyesap minumannya dengan santai seakan ini bukan pertama kalinya dia berada di klub malam. Aku melihat Sinta yang sudah kembali menikmati suasana, sesekali tertawa mendengar cerita ayahnya tentang masa mudanya. "Dulu, aku sering ke tempat seperti ini," katanya sambil melirik sekeliling. "Tapi, ada satu kejadian yang mengubah semuanya." Aku dan Sinta menoleh dengan penuh rasa ingin tahu. Ayah mertua meletakkan gelasnya, menarik napas dalam, lalu melanjutkan. "Aku kehilangan seorang teman baik. Dia terlalu larut dalam dunia ini, sampai akhirnya kecanduan. Dari situ aku sadar, semua ada batasnya." Nada suaranya berubah lebih serius.
Meskipun dia tidak menunjukkan amarah atau kekecewaan, aku bisa merasakan maksud di balik ceritanya. Ini adalah peringatan halus, sebuah nasihat tersirat agar kami tidak terlalu jauh tenggelam dalam euforia sesaat. Aku mengangguk pelan, merasa sedikit malu. Jujur saja, aku sudah membayangkan skenario terburuk saat pertama kali melihatnya tadi. Aku pikir dia akan marah besar atau bahkan mengancamku. Tapi kenyataannya jauh berbeda. Alih-alih menghakimi, dia memilih untuk memberi kami pelajaran dengan caranya sendiri. Kalian sudah dewasa. Aku nggak akan melarang kalian bersenang-senang. Lanjutnya. Tapi ingat, jangan sampai kebebasan ini membuat kalian kehilangan kendali. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kita tetap bertanggung jawab atas pilihan kita. Aku dan Sinta saling berpandangan. Ada kehangatan yang aneh dalam percakapan ini. Sebuah pemahaman yang perlahan muncul di benakku. Mungkin selama ini aku melihat ayah mertua terlalu kaku, terlalu disiplin. Tapi malam ini, aku melihat sisi lain darinya. Seorang pria yang pernah muda, pernah menjalani hidup dengan caranya sendiri, dan akhirnya memilih jalan yang lebih bijaksana. Malam semakin larut. Musik masih berdentum, orang-orang masih berjoget, dan lampu-lampu warna-warni masih berputar liar. Namun, bagi kami bertiga, malam ini telah membawa sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hiburan. Sebuah pelajaran tentang kebebasan, batas, dan kedewasaan. Saat akhirnya kami memutuskan untuk pulang, ayah mertua menepuk pundakku sambil tersenyum kecil. Jangan terlalu dipikirkan, menantu kesayanganku. Aku bukan malaikat, dan aku juga bukan hakim. Aku hanya ingin kalian menikmati hidup, tapi tetap tahu kapan harus berhenti. Aku menghela napas lega, tersenyum balik padanya. Sinta menggenggam tanganku erat, seakan memberi isyarat bahwa dia juga memahami pesan ayahnya. Malam itu, aku belajar satu hal penting. Kadang, pelajaran hidup datang dari tempat dan orang yang tak terduga. Perjalanan pulang terasa lebih tenang dibanding saat kami datang. Lampu-lampu kota masih berkelip. Namun ada keheningan di dalam mobil yang tidak terasa canggung. Seolah-olah masing-masing dari kami sedang mencerna pembicaraan tadi. Aku menoleh ke arah Sinta yang bersandar di kursi dengan mata menerawang. Sepertinya, dia juga sedang memikirkan sesuatu. Sementara itu, ayah mertua duduk di belakang, sesekali menatap keluar jendela dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Pak," suara Sinta akhirnya memecah keheningan. "Dulu, teman papa itu, apa dia masih ada? Maksudku, apa dia berhasil keluar dari dunia itu?" Ayah mertua tersenyum tipis, lalu menggeleng pelan. "Sayangnya, tidak. Dia terlalu tenggelam. Kami sempat berusaha menolongnya, tapi dia sudah terlanjur kehilangan dirinya sendiri. Akhirnya, dia meninggal karena overdosis." Keheningan kembali menyelimuti mobil. Aku merasakan Sinta menggenggam tanganku lebih erat. Meskipun aku tidak mengenal orang itu, aku bisa merasakan kesedihan yang tersirat dalam suara ayah mertua. "Papa nggak mau itu terjadi pada kalian," lanjutnya, kini dengan suara lebih lembut. "Kalian punya banyak kesempatan. Hidup itu luas, lebih luas dari sekadar tempat hiburan dan kebebasan semu." Aku mengangguk mengerti. Malam ini benar-benar menjadi pengingat yang kuat. Aku selalu berpikir bahwa bersenang-senang adalah bagian dari kebebasan. Tapi aku lupa bahwa kebebasan sejati datang dengan tanggung jawab. Sesampainya di rumah, kami berpamitan dengan ayah mertua. Sebelum masuk ke kamarnya, dia menatapku sejenak dan berkata, "Jaga Sinta baik-baik. Aku percaya padamu." Itu bukan ancaman, melainkan kepercayaan yang diberikan dengan tulus. Aku menatapnya dalam-dalam dan menjawab dengan mantap, "Saya tidak akan mengecewakan papa." Sinta menatapku dengan mata berbinar, lalu menarikku masuk ke kamar. Malam ini tidak hanya tentang hiburan atau pelajaran, tapi juga tentang hubungan. Hubungan antara aku dan Sinta, antara kami dengan ayahnya, dan antara kami dengan kehidupan itu sendiri. Aku berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit sambil mengingat kembali percakapan tadi. Siapa sangka, di tengah kerlap-kerlip lampu klub malam, aku justru menemukan makna yang lebih dalam tentang hidup.
Aku tersenyum sendiri. Malam ini, aku tidak hanya pulang ke rumah. Aku pulang dengan pemahaman baru tentang batas, kebebasan, dan tanggung jawab. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai kamar, membangunkanku dari tidur yang terasa lebih lelap dari biasanya. Aku menoleh ke samping, melihat Sinta masih tertidur dengan wajah tenang. Aku tersenyum kecil, lalu perlahan bangkit dari tempat tidur agar tidak mengganggunya. Setelah mencuci muka dan mengenakan pakaian yang lebih nyaman, aku melangkah keluar kamar. Di ruang tamu, ayah mertua sudah duduk dengan secangkir kopi di tangan. Tatapannya kosong, seolah masih tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Pagi, Pak," sapaku sambil mengambil tempat di sofa. Beliau menoleh, lalu tersenyum tipis. "Pagi, tidur nyenyak?" Aku mengangguk. "Iya, Pak." Rasanya seperti ada sesuatu yang berubah dalam diriku setelah obrolan tadi malam. Ayah mertua menghela napas pelan. Hidup memang selalu memberi pelajaran. Yang penting, kita tahu kapan harus belajar dan kapan harus berubah. Aku menatapnya, mencoba menangkap makna di balik kata-katanya. "Pak, dulu waktu Papa dan teman-teman masih muda, apa pernah merasa kehilangan arah? Maksud saya, seperti berada di persimpangan antara kesenangan dan tanggung jawab." Beliau tersenyum samar, lalu mengangguk. "Tentu saja. Dulu, aku dan teman-teman sering menghabiskan waktu tanpa memikirkan konsekuensinya. Tapi pada akhirnya, kehidupan akan selalu mengajarkan kita untuk memilih jalan yang benar. Sayangnya, tidak semua orang cukup kuat untuk melihatnya sebelum terlambat." Aku merenung sejenak. "Dan Papa memilih untuk berubah." Beliau mengangguk mantap. "Karena aku melihat terlalu banyak orang yang tidak bisa kembali. Aku tidak ingin menjadi bagian dari mereka. Dan sekarang, aku ingin kalian juga punya kesempatan untuk memilih jalan yang lebih baik." Aku mengangguk pelan, merasa beban yang tidak terlihat mulai bergeser dari pundakku. Pembicaraan ini bukan hanya sekadar nasihat, tapi juga warisan. Warisan dari seseorang yang telah melewati masa-masa sulit dan ingin memastikan kami tidak mengulang kesalahan yang sama. Beberapa saat kemudian, Sinta muncul dari kamar dengan mata yang masih sedikit mengantuk. "Pagi," katanya sambil menguap kecil. Aku dan ayah mertua tersenyum. "Pagi, sayang," sahutku. Sinta duduk di sampingku, menyandarkan kepala di bahuku. "Apa yang kalian bicarakan?" "Tentang hidup," jawab ayahnya dengan nada ringan. "Dan tentang bagaimana kita memilih untuk menjalaninya." Sinta tersenyum kecil, lalu menatapku. "Aku senang kita ada di sini. Dan aku senang kita bisa belajar bersama." Aku menggenggam tangannya erat. "Aku juga." Di luar, matahari mulai meninggi. Hari baru telah dimulai, membawa serta harapan dan pemahaman yang lebih dalam. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi setidaknya, aku tidak sendiri. Aku punya Sinta, dan aku punya seseorang yang percaya padaku untuk menjaga putrinya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar siap untuk bertanggung jawab. Hari itu berjalan dengan tenang, namun perasaan di dalam hatiku terasa berbeda. Ada sesuatu yang tumbuh, sebuah keyakinan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak hanya ingin menjadi seseorang yang baik untuk Sinta, tetapi juga seseorang yang bisa dipercaya oleh keluarga barunya. Setelah sarapan bersama, aku dan Sinta memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah mertuaku. Udara pagi begitu segar, dengan suara burung berkicau di kejauhan. Sinta menggenggam tanganku erat, seolah ingin memastikan bahwa aku tetap di sisinya. "Kamu kelihatan lebih tenang hari ini," ujarnya sambil tersenyum. Aku menatapnya, lalu mengangguk pelan. Aku merasa seperti telah melewati sesuatu yang penting. Obrolan dengan Papa tadi pagi benar-benar membuka mataku. Sinta mengangguk mengerti. Papa memang selalu begitu. Kadang kata-katanya sederhana, tapi punya makna yang dalam. Kami terus berjalan, menikmati pagi yang cerah. Di tengah perjalanan, aku melihat sebuah taman kecil di dekat rumah. Ada bangku kayu tua yang terlihat nyaman di bawah rindangnya pohon mangga. Aku menarik tangan Sinta ke arah sana,
mengajaknya duduk. Aku ingin bicara sesuatu, ujarku pelan. Sinta menoleh dengan mata yang penuh perhatian. Apa itu? Aku menarik napas dalam, merasakan kehangatan sinar matahari di wajahku. Aku ingin menjadi suami yang lebih baik untukmu. Aku ingin bisa menjadi seseorang yang bisa kau andalkan, bukan hanya dalam kebahagiaan, tapi juga dalam setiap kesulitan yang mungkin datang. Sinta menatapku dalam-dalam, lalu tersenyum lembut. Aku tahu itu, dan aku percaya padamu. Kita masih belajar, tapi yang penting, kita mau belajar bersama. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Terima kasih, sayang. Aku beruntung memilikimu. Sinta menyandarkan kepalanya ke bahuku. Aku juga beruntung memiliki kamu. Di kejauhan, suara lonceng kecil dari rumah menandakan waktu siang mulai mendekat. Kami pun bangkit, berjalan pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, masih akan ada tantangan yang harus kami hadapi. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak sendiri. Aku punya Sinta. Aku punya keluarga yang percaya padaku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar siap untuk melangkah maju. Setelah kembali ke rumah, kami disambut oleh aroma masakan yang menggugah selera. Mama tengah sibuk di dapur, mengaduk sup hangat yang mengepul di atas kompor. Aku melirik Sinta yang tersenyum hangat ke arah ibunya, lalu berjalan mendekat untuk membantu. Kalian sudah selesai jalan-jalannya? Tanya Mama sambil melirik ke arah kami. Iya, Ma. Udara pagi ini segar sekali. Jawab Sinta sambil mulai membantu memotong sayuran. Aku pun ikut menawarkan bantuan, meski masih sedikit canggung berada di dapur mertua. Mama tersenyum dan menyuruhku mengambil piring untuk menata hidangan. Perlahan, aku mulai merasa lebih nyaman di lingkungan baru ini. Saat makan siang, suasana terasa begitu akrab. Papa banyak bercerita tentang masa mudanya. Bagaimana dulu ia juga mengalami berbagai tantangan saat awal membangun rumah tangga dengan Mama. Aku mendengarkan dengan saksama, merasa bahwa pengalaman beliau bisa menjadi pelajaran berharga bagiku. Yang terpenting dalam pernikahan adalah saling memahami, ujar Papa sambil menatapku dengan penuh makna. Tidak selalu mudah, tapi kalau kalian mau terus belajar dan bertumbuh bersama, pasti bisa melewati apapun. Aku mengangguk penuh keyakinan. Kata-kata itu begitu menenangkan, seolah memberikan peta jalan bagi perjalanan baru yang sedang aku tempuh. Setelah makan siang, aku dan Sinta kembali ke kamar untuk beristirahat. Namun, pikiranku masih dipenuhi berbagai hal. Aku ingin memastikan bahwa aku benar-benar bisa menjadi bagian dari keluarga ini, bukan hanya sebagai suami Sinta, tetapi juga sebagai menantu yang bisa diandalkan. Sinta menatapku, seolah mengerti apa yang ada di dalam benakku. Ia menggenggam tanganku erat. Kamu tidak perlu terburu-buru. Kita punya waktu untuk belajar bersama. Yang penting, kita saling mendukung. Aku tersenyum dan mencium keningnya lembut. Terima kasih, sayang. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Hari itu, aku merasa semakin yakin. Ini bukan hanya tentang menjadi suami yang baik untuk Sinta, tetapi juga tentang menjadi bagian dari keluarga baru yang kini aku anggap sebagai rumahku sendiri. Perjalanan masih panjang, tapi aku siap melangkah dengan penuh keyakinan.